Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan semuanya, semoga sehat selalu. Semoga dimudahkan rezekinya, waktu kecil disukai, mudah terkenal, tua kaya raya, dan mati masuk surga. Oke, kali ini Siapa Yang Film akan menceritakan lanjutan film Maleficent yang kedua, yang berjudul Maleficent Mistress of Evil, yang dirilis pada tahun 2014. Bagi yang belum nonton yang pertamanya, silahkan klik linknya di deskripsi ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja yuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan 3 orang bangsa manusia yang sedang mencuri peri di ladang bunga Tomblom di negeri Morse. Namun hal itu berhasil diketahui oleh Maleficent, maka Maleficent pun langsung membunuh mereka. Sedangkan satu di antaranya berhasil kabur dan ia memberikan peri yang ditangkapnya tersebut ke seseorang di balik pintu kerajaan, dan bunga Tomblom pun akhirnya juga diambil orang tersebut. Di pagi harinya, di negeri Morse yang indah, terlihat berdatangan semua peri dan rakyat Morse. Mereka datang dipanggil Aurora untuk berkumpul di depan singgasana. Aurora mengatakan ada masalah, yaitu tentang hilangnya beberapa peri secara misterius. Tiba-tiba bibi peri datang menghampiri Aurora untuk memberikan hadiah, yaitu Pinto yang baru lahir. Namun, Pinto malah iseng mengambil mahkota Aurora dan membawanya lari. Aurora pun mengejarnya dan ia sempat merasa kesal juga karena ia tercebur, hingga sampailah ia di bawah pohon dan mendapati mahkotanya di sana. Namun, betapa terkejutnya ia melihat ada Pangeran Philip, kekasihnya, mengunjunginya. Philip adalah seorang pangeran dari kerajaan Ulstead. Aurora bertanya, ada apa Philip mendatanginya? Ternyata Philip datang mengunjungi Aurora adalah untuk mengungkapkan rasa cintanya dan melamar Aurora sang ratu negeri Morse, dan lamarannya pun diterima karena memang mereka sudah saling mencintai. Para peri dan seluruh warga Morse yang melihatnya pun merasa senang dan merayakan kebahagiaan tersebut. Gagak Diapal yang melihat hal itu pun langsung pergi untuk memberitahukan kabar itu ke Maleficent. Diapal menceritakan kalau Pangeran Philip sedang berada di Morse. Sebelum Diapal menceritakan semuanya, Maleficent yang khawatir ia langsung terbang untuk menemui Aurora. Di sisi lain, Pangeran Philip di istana menyampaikan ke sang ayah kalau lamarannya diterima sama Ratu Aurora. Ayahnya begitu senang mendengar kabar tersebut, dan itu akan menjadi awal bersatunya dua negeri yang selama ini bertikai. Namun sang ibu terlihat kurang setuju dengan keputusan Philip melamar Ratu negeri Morse. Namun ia tetap menerima keputusan yang diambil anaknya dan terlihat merencanakan sesuatu. Namun sang ibu memberikan syarat, yaitu Maleficent, ibu asuhnya, harus makan malam di istana bersama mereka. She will bring her godmother. Insist. After all, we will soon. Aurora, and Maleficent. Maleficent mendatangi Aurora dan kemudian Aurora mengatakan tentang lamarannya dari Philip. Namun Maleficent menolaknya karena ia seorang manusia, apalagi kerajaan Ulstead tidak menyukainya. Aurora terus memohon agar Philip diberi kesempatan dan meminta Maleficent untuk menghadiri undangan makan malam di kerajaan. And they have invited both of us to the castle. They don't want me in Ulstead. Please. Di sisi lain, Ratu Ingrid, yaitu ibu dari Philip, terlihat memasuki pintu rahasia. Di dalam, ia memerintahkan seorang ilmuwan peri yang sedang membuat senjata dari bunga Tomblom agar segera diselesaikan. Di sana juga terlihat beberapa peri yang dikurung dan jarum alat pintal kutukan yang dahulu pernah menusuk jari Aurora hingga tertidur. Sebelum berangkat ke kerajaan Ulstead menemui keluarga Philip, Maleficent berusaha berkata lembut karena memang Maleficent kaku dalam berkata. Aurora meminta agar Maleficent menggunakan penutup tanduknya supaya keluarga Philip lebih nyaman. Maleficent pun menurutinya demi Aurora dan mereka pun segera berangkat ke istana kerajaan Ulstead. Sesampainya di halaman istana, banyak warga yang ketakutan. Hal ini karena cerita yang tersebar tentang Maleficent yang mengutuk seorang putri raja. Namun Maleficent hanya tersenyum saja untuk berusaha tenang.
Mereka akhirnya bertemu dengan Raja dan Ratu. Saat di meja makan, Ratu sengaja memancing kemarahan Maleficent. Ia pun selalu menyindir Maleficent mengenai kisah seorang bayi yang dikutuk oleh peri jahat. Dan ia juga mengatakan bahwa dirinya sangat senang akhirnya ia bisa memiliki seorang anak perempuan. Di sana, ia memastikan bahwa Aurora akan tinggal bersama mereka di kerajaan. Seperti Ratu ingin merampas Aurora darinya, maka mendengar hal itu, Maleficent pun merasa geram dan langsung meluapkan semua emosinya yang ia tahan-tahan, yang membuat seisi istana menjadi ketakutan. There will be no wedding. Maleficent! We must Lalu Ratu menghampiri Raja. Tiba-tiba saja Raja terjatuh pingsan. Kemudian ia mengatakan kepada Philip bahwa ini adalah kutukan dari Maleficent. Maleficent menyangkalnya, namun Aurora tidak percaya. Lalu saat ia mengajak Aurora untuk pulang ke Morse, Aurora malah memilih untuk tinggal di kerajaan karena percaya ucapan Ratu. Akhirnya Maleficent dan Diapal pun pergi dari sana dengan membawa kesedihan. Ketika terbang untuk kembali, ajudan kerajaan menembak Maleficent di luar menggunakan peluru busi yang membuatnya tak sadarkan diri dan jatuh ke laut. Diapal yang sedang jadi gagak pun berubah menjadi manusia karena efek sihir Maleficent telah menghilang. So sorry. A curse upon our king. I have to return to the moors. Namun tiba-tiba dari atas langit muncul makhluk serupa Maleficent dan membawanya pergi dari dasar laut. Aurora yang tidak tahu apa yang terjadi dengan Maleficent, ia memutuskan pergi ke Morse untuk meminta Maleficent mencabut kembali kutukannya pada Raja. Tapi Diapal memberitahukan kalau ia tidak ada dan belum kembali ke Morse. She's the only one who can break the curse. Di sisi lain, Maleficent sedang dalam perjalanan, dibawa ke tempat tersembunyi di tengah lautan. Sedangkan, Ratu yang mengetahui Maleficent diselamatkan makhluk lain sebangsanya, maka segera memerintahkan agar keamanan Ulstead semakin diperketat, karena kemungkinan Maleficent dan kawan-kawannya akan menyerang mereka. Di esok harinya, Maleficent tersadar, ia bingung berada di tempat asing. Ia pun berkeliling di sekitar dan masuk ke dalam sebuah lubang. Di sana, ia melihat banyak sekali makhluk pei seperti dirinya. Ternyata mereka semua sedang membahas peluru yang mengenai Maleficent. Peluru itu adalah ancaman buat bangsa pei yang memang selama ini mereka diburu dan dibunuh satu persatu oleh manusia. Bora merasa ini saatnya mereka bangsa pei berperang melawan manusia. Namun di sana, Cornel tidak setuju karena mereka takkan mampu melawan manusia dan baginya perang bukanlah solusi terbaik dari masalah ini dan ia lebih memilih mencari perdamaian. Bora bersikeras, ia yakin mereka akan memenangkan peperangan karena sekarang mereka telah memiliki Maleficent yang memiliki kekuatan lebih daripada mereka. You see? That is what will save us all. Cornel lalu mengajak Maleficent berkeliling untuk menunjukkan siapa mereka. Cornel memberitahukan bahwa mereka sama seperti Maleficent. Mereka yang tersisa bersembunyi di sini, berkumpul dari berbagai jenis pei lainnya dari belahan bumi untuk bertahan hidup, menjauh dari manusia. Is here, in this cave, the forest, the jungle. Setelah melihat anak pei yang belajar terbang, Cornel mengatakan seharusnya mereka berada di hutan bergelantungan di dahan pohon dan sungai. Namun mereka kini harus berada di dalam pengasingan. Maleficent mengatakan kalau ia bisa melindungi mereka dan ia siap berperang melawan manusia karena ia berperang dengan mereka seumur hidupnya. Namun Cornel tidak setuju. Ia ingin manusia dan pei bisa hidup berdampingan tanpa harus bersembunyi-sembunyi dan takut. Dan Maleficent mengatakan bahwa itu tak akan mungkin. Will never happen. Aurora kembali lagi ke kerajaan Ulstead dan rupanya Pinto sembunyi-sembunyi ikut bersama Aurora. Dan Pinto pun masuk ke istana. Namun ia bertemu seekor kucing yang mengejarnya hingga ia terjatuh ke dalam ruang penelitian senjata dan tertangkap di sana. Welcome to your new...
Aurora menyampaikan bahwa ia tidak menemukan Maleficent dan Ratu menenangkannya sekaligus menghasut Aurora bahwa Maleficent datang membawa awan kegelapan bagi kebahagiaan Aurora. Ia tidak merestui hubungannya dan tak percaya dengan naluri Aurora yang sebagai Ratu Morse, dan ia meminta Aurora untuk mencintai orang yang mencintainya saja, yaitu anaknya, bukan Maleficent yang menyakitinya. Pesta pernikahan tinggal 3 hari lagi, maka ajudan kerajaan menyampaikan ke seluruh warga Morse kalau mereka diundang untuk hadir di pernikahan Philip dan Aurora semuanya. Cornel dan Maleficent mendatangi sebuah tempat. Ia menunjukkan sebuah porsil peonik dan memberitahukan kalau Maleficent adalah keturunan terakhir dari peonik. Darahnya mengalir dalam darah Maleficent, dan peonik adalah Maleficent itu sendiri. Tangannya memiliki kekuatan kehancuran dan kelahiran kembali. Namun kekuatan alam terbesar adalah kekuatan perubahan sejati. Namun Maleficent berubah setelah datangnya Aurora ke dalam kehidupannya, apalagi ketika Maleficent tersakiti. Cornel meminta agar Maleficent untuk membuang kemarahannya dan memintanya agar menengahi perdamaian bangsa Fey dan manusia. Cornel juga mengatakan bahwa negeri Morse adalah satu-satunya negeri yang bisa mereka tinggali di bumi. Namun, Maleficent mengangkat manusia sebagai ratunya, anak perempuan yang ia sayangi. Namun, Maleficent yang masih marah, ia sekarang tidak lagi mengakui Aurora sebagai anaknya. I have no daughter. Bora memberikan kabar bahwa 3 hari lagi di istana akan ada pesta pernikahan dan bangsa Fey akan menyerang manusia pada saat itu. Ia yakin Fey akan meruntuhkan kerajaan manusia dan bangsa Fey bisa bangkit kembali. And the Fae will rise again. Aurora yang menunjukkan gaun buatan para peri ditolak dan ia diberikan baju kerajaan yang lebih mewah oleh ratu. Sure, it's perfect. Malam harinya, Aurora begitu tertekan dengan apa yang dikenakannya saat ini, dari pakaian mewah, emas, dan lainnya. Itu membuat ia merasa dirinya menjadi orang lain, tidak seperti dirinya sendiri. Philip menjelaskan kalau ia mencintai Aurora apa adanya, tidak harus berpakaian mewah, dan dia boleh menolak apa yang diberikan kerajaan. Di sisi lain, Ratu mendatangi ke ruang penelitian. Ia ditunjukkan kalau serbuk sari dari bunga tomblom yang dicampur pasir besi dapat memusnahkan bangsa peri. Dan hal itu membuat Ratu memerintahkan penjaga pergi ke negeri Morse untuk mengambil bunga tomblom sebanyak mungkin. Maleficent melihat setangkai daun yang tiba-tiba mengering. Ia mempunyai firasat tidak baik-baik saja. Maka ia pun pergi menuju negeri Morse disusul Bora dan Cornel. Sesampainya di negeri Morse, ternyata benar, ladang bunga tomblom telah habis diambil manusia. Tiba-tiba dari gelap, penjaga dari Ulstead menembak dengan peluru besi. Cornel pun datang dan melindungi Maleficent dengan badannya. Lalu Bora turun membantai seluruh pasukan. Hari pernikahan pun tiba. Seluruh warga Morse datang ke istana Ulstead untuk menghadiri undangan kerajaan. Diapal yang ikut rombongan tidak diizinkan masuk karena bentuk manusianya. Ia merasa aneh, kenapa bangsa manusia tidak diizinkan untuk masuk ke istana. Philip sempat ke kamar Aurora dan memberikan bunga tomblom dari ibunya. Ia pun merasa curiga dengan bunga tomblom yang ada di ladang Morse itu. Maka ia pun pergi untuk menyelidikinya dan masuk ke sebuah ruangan. Dan secara tersengaja, dia malah membuka sebuah pintu rahasia. Merasa penasaran, maka ia pun masuk dan sampai di ruang penelitian. Di sana, ia melihat sebuah jarum pintal kutukan. Dan dari situlah, Aurora dikejutkan dengan kenyataan kalau raja sebenarnya ditusuk oleh ratu dengan jarum pintal, bukan dikutuk oleh Maleficent. Di sana juga ia melihat banyak sekali peri Morse yang ditahan, dan peneliti tersebut juga adalah seorang peri yang sayapnya dipotong. Tidak lama Aurora dikejutkan oleh datangnya ratu. Menyadari rahasianya telah terbongkar, maka ratu menceritakan kalau dia telah kehilangan saudara-saudaranya. Akibat dulu ayahnya yang seorang raja lebih memilih perdamaian daripada berperang menyelamatkan anaknya yang tertangkap mencuri di negeri Morse. Padahal hanya sekedar buat makan.
Walaupun memilih berdamai, ia tetap kehilangan mereka dan tak pernah kembali. Maka karena rakyat tidak mendapat kemakmuran, rakyat pun mengusir mereka dari kerajaan. Maka dari itulah ia lebih memilih berperang dengan bangsa Morse daripada berdamai. Dan dia menikah dengan Raja Ulstead tujuannya hanya agar mendapatkan tahta karena dirinya terusir dari kerajaannya sendiri. Lalu Aurora dikurung lagi di kamarnya. Bora mengatakan bahwa Connell menginginkan perdamaian, namun para manusia malah menembaknya dengan besi, dan ini waktunya untuk mereka berperang. Sedangkan di sisi lain, di kerajaan, para tentara sedang mempersiapkan amunisi dari bunga tomblom yang dapat menghancurkan para Pei yang akan menyerangnya. Para tamu dari negeri Morse yang sudah berkumpul di gereja istana, mereka pun dihibur dengan pertunjukan piano, yang ternyata itu adalah jebakan, dan piano itu menyemprotkan pasir yang dapat menghancurkan para penghuni Morse. Diapal akhirnya berhasil masuk ke area kerajaan dengan sembunyi-sembunyi, sedangkan Aurora mengelabui penjaga untuk kabur dari kamarnya. Aurora menggantung dan jatuh ke kamar raja, dan di sana kebetulan ada Philip. Sementara di benteng pertahanan, para Pei yang mendekat ditembaki pasir besi penghancur Pei. Aurora lalu menjelaskan kalau raja tidak dikutuk Maleficent, tapi ibunya lah yang melakukannya. Lalu ditunjuklah luka jarum yang sama yang dimiliki juga oleh Aurora dari kutukan sebelumnya. Aurora pun memberitahukan bahwa para warga Morse telah dikurung di dalam gereja, dan ini bukan pernikahan, tetapi ini adalah jebakan. Kembali ke pertempuran, para Pei yang kesulitan menerobos benteng pertahanan manusia, kini mereka mencoba terbang rendah, lalu menyerang dari pinggir tembok. Namun sayang, lagi-lagi pasir besinya dikeluarkan dan mengenai sebagian dari mereka. Beberapa dari mereka akhirnya berhasil masuk ke area kerajaan. Philip yang sadar atas kejahatan ibunya, ia mendatanginya dan meminta pertempuran ini dihentikan. Namun justru Philip malah mau ditahan. Di sini Philip berhasil kabur dari sana. Tapi salah satu penjaga ada yang menggantung di bawah pangeran untuk menangkapnya. Dan penjaga itu meminta agar Philip tidak melawan. Dan dari atas, Bora yang melihatnya lalu mencoba menyerang mereka. Sedangkan di dalam gereja, salah satu bibi peri mencoba memasuki lubang pasir besi dengan badannya untuk menyumbat lubangnya, yang mengakibatkan dirinya hancur menjadi bunga. Aurora dan Diapal sedang berusaha membuka pintu gereja, mereka ditangkap oleh penjaga. Namun tiba-tiba, Diapal berubah menjadi beruang dan melepaskan diri dari penjaga. Kemudian diikuti kemunculan Maleficent dari atas langit, menghajar seluruh pasukan kerajaan. Akhirnya Diapal berhasil membuka pintu gereja dan melepaskan warga Morse di dalamnya. Bora yang mencoba menyerang kembali si botak, ia pun ditembak hingga terjatuh. Saat Bora akan menyerang kembali si botak, di sana Philip malah mengarahkan pedangnya pada Bora. Philip mengatakan kalau dia tidak ingin kebencian menghancurkan kedua kerajaan. Ia juga tidak ingin melukai para Pei. Aurora melihat Maleficent sedang mengincar ratu, sedangkan si botak dan Philip meminta semua pasukannya untuk menghentikan peperangan. Maleficent kini berada di hadapan ratu dan akan menyerangnya. Namun Aurora mencoba menghentikan Maleficent yang dipenuhi dendam. Namun tiba-tiba dari belakang, ratu memanah Aurora. Namun Maleficent melindungi dengan badannya dan membuat dirinya hancur. Aurora sangat bersedih hingga menitikkan air mata dan begitu marah pada ratu. I did for Ulstead. Ratu lalu mengumumkan kalau Maleficent telah tewas. Namun karena air mata Aurora yang menitik di debu Maleficent, tiba-tiba debu tersebut kembali menyatu dan membentuk menjadi burung peonik. Ratu yang ketakutan mendorong Aurora dan Maleficent mengejar untuk menangkap Aurora yang terjatuh. Sedangkan ratu yang mencoba kabur dicegat oleh para Pei. Di halaman istana, semua yang berperang telah berhenti. Mereka mendekati burung peonik yang terjatuh, dan peonik tersebut berubah kembali menjadi Maleficent. You love my daughter.
Maleficent kini merestui hubungan Aurora dengan Philip. Lalu si peneliti memberikan jarum terkutuk itu, dan jarum tersebut dihancurkan. Para peri yang hilang dicuri juga dilepaskan oleh si peneliti. Dan akhirnya sekarang bangsa peri, Fey, dan manusia sudah berdamai. Philip kemudian berikrar kalau Ustid tidak akan menyerang lagi bangsa Morse, dan mulai hari ini mereka akan hidup bersama. Together. Dari atas istana, kini raja telah terbangun karena jarum kutukannya telah dihancurkan, sedangkan sang ratu dikutuk menjadi seekor kambing oleh Maleficent. Bora lalu mendatangi Maleficent dan mengatakan andai Conal bisa melihat perdamaian ini. Namun Maleficent hanya tersenyum dan mengatakan ini waktunya untuk mereka pulang. Tetapi Aurora memanggilnya dan meminta Maleficent mengantar Aurora untuk menyerahkannya kepada Philip. Setelah itu, ia mengantarkan Aurora kepada Philip dengan penampilan yang sungguh mempesona semua orang. Air mata kebahagiaan pun menetes dari mata Maleficent dan film pun berakhir. Oke, terima kasih telah menonton. Mohon bantuan subscribe, like, dan share-nya ya. Tulis di komentar jika ada masukan. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.